Di sisi lain ada kemunafikan akut dalam budaya pergerakan mahasiswa kita sendiri. Kampus kita sangat bising dengan teriakan kritik ke pemerintah, demonstrasi yang memblokade jalan, dan retorika revolusi di media sosial. Nah, daripada sekadar berteriak di depan gedung DPR menuntut perubahan kebijakan pangan, Nikolai Grundtvig kemudian menginisiasi Folk High School, Sekolah Tinggi Rakyat, sebuah konsep pendidikan non-formal untuk orang dewasa tanpa ujian, tanpa gelar, dan tanpa kurikulum yang didikte kerajaan. Sekolah-sekolah alternatif di pedesaan ini mengajarkan pencerahan budaya, penalaran kritis, dan kecintaan pada tanah air secara merdeka. Namun di saat yang sama, mari tanyakan pada diri sendiri. Berapa kali kita memaklumi atau bahkan ikut serta dalam praktik titip absensi, body punching, di ruang kuliah? Berapa kali kita menyontek, menyuap dengan bingkisan kepada dosen pembimbing, atau mencari celah orang dalam agar urusan birokrasi kampus kita dipermudah? Berapa banyak dari kita yang ketika anak atau saudara kita gagal dalam tes murni, langsung sibuk membuka kontak ponsel untuk mencari tahu apakah ada kenalan profesor atau pejabat kampus yang bisa dihubungi agar bisa menyelundup lewat jalur belakang? Mengapa 64% orang dalam kampus melahirkan krisis periset nasional? Ilusi meritokrasi di hulu bangsa. Di panggung-panggung seminar internasional, Indonesia seringkali dipromosikan sebagai kekuatan digital baru, raksasa ekonomi Asia Tenggara dengan nilai Gross Merchandise Volume, GMV, yang menembus puluhan miliar dolar. Narasi-narasi tentang Indonesia Emas 2045 ditiupkan begitu kencang, dibungkus oleh klaim-klaim pertumbuhan indeks inovasi praktis dan menjamurnya aplikasi layanan konsumen. Namun, jika kita berani melangkah mundur dari gemerlap kosmetik digital tersebut dan menengok ke dalam laboratorium, ruang sidang skripsi, serta pusat-pusat riset mendalam, deep tech, kita akan menemukan realitas yang menakutkan. Fondasi sains kita sedang keropos dan berada di ambang kehancuran. Ada kontradiksi akut yang sengaja disembunyikan dalam dialektika pembangunan kita. Kita merayakan kelulusan jutaan sarjana setiap tahun. Tetapi di saat yang sama, bangsa ini mengalami kelangkaan akut periset berkualitas yang mampu menghasilkan terobosan sains fundamental. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada hulu dari segala hulu. Institusi pendidikan tinggi kita telah kehilangan kesucian meritokrasinya. Perubahan tidak bisa lagi kita harapkan dari institusi formal yang kurikulum dan sistemnya dirancang, diubah, dan diutak-atik oleh elit penguasa demi kelanggengan kekuasaan mereka. Menggunakan kacamata sosiolog Pierre Bourdieu mengenai teori reproduksi sosial, institusi akademik formal di Indonesia bukan lagi berfungsi sebagai tangga mobilitas vertikal yang adil, melainkan alat mekanis untuk mereproduksi kekuasaan, modal, dan status sosial kelompok elit. Kurikulum dikomodifikasi, regulasi kampus dibentuk untuk menjinakkan daya kritis, dan birokratisasi riset dipaksakan agar para akademisi sibuk dengan kertas kerja administratif, ketimbang memikirkan problem mendasar rakyat. Ketika menara gading akademik telah sepenuhnya dijinakkan dan dijadikan instrumen pasar serta kekuasaan, harapan terakhir tidak lagi berada di dalam ruang kelas yang pengap dengan kepatuhan. Harapan itu kini berpindah ke tangan gerakan non-formal masyarakat dan mahasiswa. Mereka harus bergerak, memisahkan diri dari ketergantungan sistem formal, dan mentransformasikan diri menjadi periset mandiri di akar rumput. Ini bukan lagi sekadar pilihan akademis, melainkan sebuah kewajiban gerilya untuk menolong sesama yang hak-hak hidup, dan hak pengetahuannya telah dirampas oleh sistem yang korup. Angka 64,02% ini adalah visualisasi dari matematika kemunafikan. Kampus, yang di podium upacara mengutuk korupsi, di balik layarnya justru mengoperasikan pasar gelap kekuasaan. Komersialisasi dan transaksi terselubung telah mendarah daging melalui berbagai celah legalitas yang diciptakan sendiri. Pertama, jalur mandiri yang transaksional. Kuota penerimaan mahasiswa baru yang fleksibel melalui jalur mandiri kerap diubah menjadi ajang lelang kursi, di mana kapital dan kedekatan personal menggeser kapasitas intelektual. Kedua, intervensi nilai oleh dosen. Pemberian nilai tidak lagi berbasis pada objektivitas lembar jawaban atau ketajaman argumen, melainkan kompromi relasi kuasa, titipan sejawat, hingga ancaman terselubung. Ketiga, pengalihan beasiswa. Alokasi beasiswa yang seharusnya menjadi hak mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin dipotong di tengah jalan atau dialihkan secara manipulatif sebagai fasilitas istimewa, privilege, bagi para pendaftar jalur belakang yang memiliki koneksi dengan birokrat kampus. Jika ditarik ke dalam perspektif spiritual, fenomena ini adalah bentuk kejahatan eksistensial yang sangat keji. Di dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 menegaskan, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, karena menjaga kehormatan dirinya. Ketika 64,02% praktik di kampus dikuasai oleh intervensi orang dalam, esensi dari ayat ini telah diinjak-injak. Fasilitas kampus, subsidi negara, kursi laboratorium, dan kuota beasiswa yang dibangun dari pajak rakyat, termasuk dari keringat orang-orang miskin, telah dirampas secara paksa oleh manipulasi jaringan ordal. Anak-anak miskin yang jujur, baik mereka yang berjuang meminta haknya lewat jalur resmi, seperti KIP kuliah, maupun mereka yang diam di rumah demi menjaga harga diri karena tidak mampu membayar uang pangkal, didepak secara sistemik. Kursi mereka digantikan oleh anak-anak kelas menengah atas yang bebal secara akademik, namun memiliki kunci sakti bernama koneksi. Ini adalah perampokan struktural atas masa depan sebuah bangsa. Mata rantai yang membunuh inovasi nasional. Konsekuensi dari borok struktural ini tidak berhenti di dalam batas pagar kampus. Ia menjalar keluar, meracuni ekosistem sains, dan memotong mata rantai inovasi nasional hingga melahirkan krisis periset yang akut. 1. Krisis periset alami dan matinya seleksi alam intelektual. Saat ini rasio periset di Indonesia berada pada tingkat yang sangat kritis, yaitu berada di bawah 300 periset per 1 juta penduduk.
Bandingkan dengan negara-negara maju atau sesama negara Asia yang rasionya sudah mencapai ribuan. Mengapa jumlah ini tidak pernah tumbuh secara alami? Karena pintu masuk untuk menjadi periset telah disumbat oleh nepotisme. Ketika posisi asisten dosen, peneliti laboratorium, atau penerima hibah riset diisi bukan berdasarkan kompetensi murni, melainkan karena faktor anak kolega, rekomendasi senior, atau kedekatan organisasi primordial, maka seleksi alam intelektual mati total. Jembatan emas bagi para pemikir jenius dari kalangan bawah diputus. Akibatnya, posisi-posisi strategi sains tidak lagi dihuni oleh orang-orang yang memiliki kegilaan terhadap ilmu pengetahuan, melainkan oleh para oportunis yang mencari aman di bawah ketiak kekuasaan akademik. 2. Riset administratif versus deep tech. Dampak turunan dari ekosistem yang dihuni oleh mahasiswa dan akademisi hasil ordal ini adalah lahirnya fenomena riset administratif. Karena mereka tidak memiliki kapasitas dan gairah orisinal untuk melakukan penelitian mendalam, deep tech, riset-riset yang dihasilkan menjadi mandul. Penelitian dilakukan hanya sebagai ritual formalitas demi menggugurkan kewajiban administratif, mencairkan anggaran atau mengejar kenaikan pangkat fungsional, lektor ke guru besar. Kita melihat jutaan kertas jurnal diproduksi, namun hampir tidak ada yang bisa diimplementasikan atau mengubah jalannya industri. Riset hanya berakhir sebagai tumpukan kertas di perpustakaan atau PDF yang terkunci di repositori digital. 3. Efek domino ke pemerintahan dan industri, sabotase struktural, badai PHK dan kemandulan generasi sarjana. Pembusukan di hulu akademik ini bukan hanya masalah sektor IT atau sains komputer. Ini adalah kanker sistemik yang meracuni seluruh lini disiplin ilmu. Ketika 64,02% akses pendidikan, posisi dan birokrasi dikuasai oleh budaya orang dalam atau ordal, maka seluruh lulusan sarjana dari berbagai jurusan, mulai dari hukum, ekonomi, teknik, pertanian, hingga sosial politik, mengalami degradasi mutu massal. Kita sedang memanen generasi sarjana yang bebal dalam pemecahan masalah atau problem solving. Akibatnya, efek domino ini menghantam negara kita secara brutal di 3 sektor. A. Industri, badai PHK dan sarjana komoditas rendahan. Mengapa industri nasional rontok dan badai pemutusan hubungan kerja atau PHK terus terjadi di mana-mana? Karena pasar kerja global menuntut efisiensi tinggi dan inovasi radikal berbasis riset. Sementara universitas kita justru memuntahkan sarjana kertas yang miskin nalar kritis dan kemampuan analitis. Krisis pemecah masalah. Ketika posisi asisten, peneliti, dan mahasiswa terbaik diisi oleh jalur ordal, mahasiswa yang benar-benar cerdas dan memiliki kemampuan problem solving alami tersingkir, atau memilih keluar negeri atau brain drain. Gelar tanpa kompetensi. Industri akhirnya dipenuhi oleh tenaga kerja bergelar sarjana yang hanya mampu melakukan pekerjaan repetitif, rutinitas harian, bukan menciptakan nilai tambah. Ketika efisiensi global menuntut otomatisasi atau adaptasi cepat, para sarjana tanpa kompetensi riset murni ini menjadi yang pertama kali tergulung oleh badai PHK, karena mereka tidak bisa menawarkan solusi atas krisis perusahaan. B. Pemerintahan, birokrasi bebal dan lingkaran setan korupsi pejabat. Sistem pejabat yang korup dan kebijakan publik yang acak-acakan lahir dari rahim akademik yang juga cacat moral. Pejabat, pengambil kebijakan, hingga dirjen-dirjen di kementerian adalah produk dari sistem pendidikan yang memaklumi jalur belakang. Kebijakan tanpa riset atau policy without research. Ketika para pejabat ini menghadapi krisis nasional, seperti kelangkaan pangan, konflik agraria, atau penurunan daya beli, mereka tidak mampu bertindak sebagai periset yang membedah akar masalah. Kebijakan yang diambil bersifat reaktif, kosmetik, dan berbasis proyek anggaran, korupsi berjamaah. Karena sejak di bangku kuliah mereka terbiasa melihat manipulasi nilai, titip absen, dan konspirasi ordal, maka ketika menjabat, mereka melihat APBN dan APBD bukan sebagai amanah publik, melainkan sebagai kue yang harus dibagi-bagi ke jaringan ordal mereka. Korupsi menjadi sistemik karena kapasitas intelektual mereka memang tidak sampai untuk memikirkan kemajuan bangsa. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana mengamankan posisi lewat jaringan kroni. C. Paradoks gerakan mahasiswa. Kritik nyaring, riset mandul, dana demo versus dana riset. Di sisi lain ada kemunafikan akut dalam budaya pergerakan mahasiswa kita sendiri. Kampus kita sangat bising dengan teriakan kritik ke pemerintah, demonstrasi yang memblokade jalan, dan retorika revolusi di media sosial. Namun, mari kita bedah dengan dingin. Kemana perginya energi, waktu, dan anggaran raksasa yang habis untuk mobilisasi massa tersebut? Secara tidak sadar, mahasiswa terjebak dalam lingkaran setan yang dikritiknya sendiri. Mereka mengutuk pemerintah karena tidak mengalokasikan dana riset yang layak, namun di saat yang sama, kolektif mahasiswa, organisasi pergerakan, dan lembaga kemahasiswaan menghabiskan jutaan hingga miliaran rupiah per tahun, baik dari kas mahasiswa, alumni, maupun sponsor politik, hanya untuk mendanai logistik demonstrasi, pembuatan spanduk, dan aksi-aksi jalanan yang seringkali berakhir tanpa dampak struktural. Andai saja energi raksasa dan dana mobilisasi demo itu dialihkan menjadi dana riset mandiri gerilya, petanya akan berubah total. Daripada sekadar berteriak di depan gedung DPR menuntut perubahan kebijakan pangan, mahasiswa pertanian dan teknik seharusnya menggunakan dana kolektif itu untuk mendanai riset teknologi tanam murah bagi petani miskin. Daripada sekadar mendemo sistem hukum yang korup, mahasiswa hukum dan sosial seharusnya membuat riset investigasi berbasis data untuk membongkar jaringan mafia tanah di kampung-kampung. Demo tanpa riset data yang dalam hanyalah kebisingan tanpa isi, sound and fury, signifying nothing. Ketika mahasiswa lebih memilih menjadi aktivis panggung ketimbang menjadi periset akar rumput, mereka sebenarnya sedang melanggengkan krisis periset itu sendiri. Mereka meniru kelakuan para pejabat yang mereka benci.
Lebih menyukai panggung publikasi dan kosmetik politik ketimbang kerja keras di laboratorium kehidupan untuk memecahkan masalah real masyarakat. Pendidikan non-formal sebagai senjata gerilya. Ketika institusi formal telah lumpuh oleh matematika kemunafikan, jalan keluar tidak akan pernah datang dari dalam sistem tersebut. Berharap pada reformasi birokrasi kampus adalah bentuk kenaifan yang melestarikan status quo. Kita harus melihat keluar, belajar dari sejarah dunia, bagaimana pendidikan non-formal dan gerakan akar rumput mampu menghancurkan hegemoni elite yang korup. Belajar dari sejarah dunia. Denmark dan Folk High School, 1844. Pada abad ke-19, Denmark dikuasai oleh elit tuan tanah yang korup dan sistem pendidikan formal yang hanya bisa diakses oleh kaum aristokrat. Nikolai Grundtvig kemudian menginisiasi Folk High School, sekolah tinggi rakyat, sebuah konsep pendidikan non-formal untuk orang dewasa tanpa ujian, tanpa gelar, dan tanpa kurikulum yang didikte kerajaan. Sekolah-sekolah alternatif di pedesaan ini mengajarkan pencerahan budaya, penalaran kritis, dan kecintaan pada tanah air secara merdeka. Hasilnya, gerakan ini mendobrak dominasi politik kaum elit, melahirkan kesadaran kolektif yang masif, dan mengubah Denmark dari negara agraris yang miskin, menjadi salah satu negara dengan indeks persepsi korupsi paling bersih dan paling setara di dunia hingga hari ini. Korea Selatan dan Saimaul Undong, 1970-an. Saat Korea Selatan mulai bangkit dari kehancuran perang, mereka menyadari bahwa sekolah formal tidak cukup cepat untuk mengubah nasib bangsa. Melalui gerakan Saimaul Undong, gerakan desa baru, pemerintah bersama masyarakat mendirikan pusat-pusat pendidikan non-formal di ribuan desa. Mindset masyarakat diubah secara radikal melalui pelatihan non-formal dari sikap pasrah, fatalisme, menjadi berbasis pemecahan masalah, problem solving. Di ruang-ruang belajar kampung inilah lahir inovasi teknik pertanian, mekanisasi lokal, dan embrio periset industri akar rumput yang nantinya menjadi tulang punggung bagi raksasa teknologi dunia asal Korea. Reposisi peran mahasiswa dan masyarakat. Belajar dari Denmark dan Korea Selatan, pendidikan non-formal di Indonesia tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai sekadar kursus pelengkap atau pemuas indikator tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Ia harus ditarik dan diangkat menjadi gerakan mandiri bersenjata intelektual. Mahasiswa dan masyarakat yang masih memiliki kewarasan moral harus keluar dari jebakan dikotomi gelar. Mereka harus mulai mendirikan ruang-ruang belajar alternatif, komunitas sains independen, dan laboratorium rakyat di kampung-kampung serta wilayah urban yang padat. Di sana, anak-anak miskin yang dibuang oleh sistem 64,02% tadi harus diajarkan sains fundamental, matematika murni, pengodean, coding, dan penalaran kritis secara gratis. Ini adalah kerja gerilya, merebut kembali hak pengetahuan yang telah diprivatisasi oleh para elit kampus dan mengembalikannya ke tangan rakyat banyak. Mari kita hadapi cermin sosial kita sendiri dengan jujur, tanpa penutup wajah. Sistem akademik yang pincang, korup, dan penuh dengan ordal ini bukanlah UFO yang tiba-tiba jatuh dari langit. Sistem ini adalah monster yang kita bangun, kita rawat, dan kita beri makan bersama setiap hari. Kita sangat gemar mengutuk nepotisme pejabat tinggi di media sosial. Kita mengamuk melihat anak menteri atau keponakan presiden mendapatkan jabatan lewat jalur belakang. Namun di saat yang sama, mari tanyakan pada diri sendiri. Berapa kali kita memaklumi atau bahkan ikut serta dalam praktik titip absensi, body punching di ruang kuliah? Berapa kali kita menyontek, menyuap dengan bingkisan kepada dosen pembimbing, atau mencari celah orang dalam agar urusan birokrasi kampus kita dipermudah? Berapa banyak dari kita yang ketika anak atau saudara kita gagal dalam tes murni, langsung sibuk membuka kontak ponsel untuk mencari tahu apakah ada kenalan profesor atau pejabat kampus yang bisa dihubungi agar bisa menyelundup lewat jalur belakang. Kita mengutuk korupsi makro, tetapi kita merayakan korupsi mikro di sekitar kita sebagai sebuah keberuntungan, kelancaran urusan, atau rezeki anak saleh. Inilah puncak kemunafikan itu. Selama masyarakat Indonesia masih menganggap keberhasilan lewat jalur belakang sebagai bentuk kecerdikan sosial dan bukan sebagai aib moral yang menjijikkan yang telah merampas hak hidup anak miskin, maka tulisan ini, data SPI KPK yang menyedihkan itu, dan segala teriakan keadilan di jalanan hanya akan berakhir menjadi dekorasi semu di tengah runtuhnya karakter bangsa. Beban moral itu kini sepenuhnya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan terus merawat matematika kemunafikan ini, atau mulai menghancurkannya dari diri sendiri?